Selamat pagi, Pak Heri Firmansyah, SH, MHum, MPA, selaku dosen pengampu di mata kuliah Hukum Pidana kelas C. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Alessandro Christian Max dari kelas C Hukum Pidana. Pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan materi yang telah Bapak sampaikan dari beberapa pertemuan kuliah kita. Yang akan saya bahas pada hari ini adalah apa sih ilmu hukum pidana. Sebelum itu, saya akan memberi pasal dalam KUHP yang sangat penting dalam hukum pidana ini. Yang pertama, pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disebut dengan KUHP, yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Dan ayat 2 yang berbunyi, jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Kita kembali kepada apa sih hukum pidana ini. Dalam artian sempit, hukum pidana ini adalah bagian dari ilmu hukum yang pada dasarnya mempelajari dan menjelaskan perihal hukum pidana yang berlaku di suatu negara. Dalam arti luas, hukum pidana tidak berfokus pada norma yang dilanggar saja, tetapi juga membahas mengapa terjadi pelanggaran atas norma-norma tersebut. Bagaimana upaya agar norma itu tidak dilanggar dan mengkaji serta membentuk hukum pidana yang dicita-citakan. Hukum pidana sendiri terdapat dalam KUHP. Seperti sumber hukumnya contohnya ada di KUHP. Ilmu hukum pidana membedakan 3 macam bentuk kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan sebagai maksud atau tujuan. Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan. Itu yang tindak pidana aktif, menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan kewajiban hukum. Yang kedua, ada kesengajaan sebagai kepastian. Kesadaran seorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang disadarinya pasti menimbulkan akibat yang tidak dituju itu dilakukan juga, maka di sini terdapat kesengajaan sebagai kepastian. Yang ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan disebut juga dengan dolus eventualis. Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan. Namun begitu, besar kehendak untuk mewujudkan perbuatan. Ia tidak undur dan siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan. Di dalam hukum pidana ada percobaan dan pernyataan. Pasal 53 KUHP hanya menentukan bila percobaan melakukan kejahatan itu terjadi, atau dengan kata lain, pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat-syaratnya adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku, adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu, dan pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku. Niat seorang akan dapat diketahui jika ia mengatakannya kepada orang lain. Namun, niat itu juga dapat diketahui dari tindakan atau perbuatan yang merupakan permulaan dari pelaksanaan niat. Contoh kasusnya seperti ini. Si A punya niat untuk membunuh si B. Pertama, si A pergi ke rumah si C untuk meminjam pistol. Lalu si A bawa pistol itu ke rumah si B. Lalu waktu ingin menembak, si A meleset. Jadi si B masih hidup. Itu contoh kasusnya ya. Lalu selanjutnya ada penyertaan. Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari satu orang sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut.
Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut adalah bersama-sama melakukan kejahatan. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan, sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut, dan seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut. Pernyataan diatur dalam pasal 55 dan pasal 6 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu pertama adalah pembuatan yang terdiri dari pelaku, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta. Yang kedua adalah pembantu, baik pembantu pada saat kejadian dilakukan dan pembantu sebelum kejadian dilakukan. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Heri Firmansyah karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi saya hari ini tentang hukum pidana. Ya, maafkan saya apabila materi ini terlalu singkat. Saya sudah mencoba sebisa mungkin. Hanya ini yang bisa saya ingat. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya Alessandro Christian undur diri. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom, selamat pagi.